Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku semua rahimakumullah. Hari ini saya ingin menyampaikan tausiah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani, yang hari kelahirannya beberapa hari lagi akan kita rayakan. Mohon maaf saya mungkin tidak bisa hadir di Masjid At-Taqwa, di Masjid Nurul Zaman yang biasa saya hadiri sebagai Ketua Dewan Imam, karena hari Kamis pagi saya sudah berangkat ke Tanah Suci untuk Maulid Nabi di Masjid Nabawi bersama dengan 100 orang rombongan jamaah umroh El Burdah. Mohon maaf pada Bang Agus selaku Ketua DKM dan Saudara Abdul Haris di Nurul Zaman gak bisa hadir dalam ulilat malam 12. Kita tahu bahwa kewajiban kita adalah beriman kepada Allah. Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman harus merupakan paket yang lengkap kepada Allah, kepada kitabnya dan kepada rasulnya dan seterusnya. Hari ini saya ingin menyampaikan iman kepada Rasul artinya kita mencintai Rasulullah, mengikuti teladan, menjadikan akhlaknya sebagai suri tauladan kita. Innaka la'ala khuluqin 'adzim, dengan akhlaknya yang mulia Rasulullah harus kita teladani, kita jadikan contoh dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Setelah kita membaca Al-Quran, mentadaburi isinya, kemudian kita lengkapi dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sifat-sifatnya yang wajib kita ikuti. Sifat-sifat yang wajib bagi kita untuk kita ikuti, kita teladani adalah sifatnya yang siddiq. Beliau sejak kecil seorang yang benar, yang jujur, penuh kasih dan cinta kepada sesama. Karena beliau sudah dibersihkan hatinya oleh Allah sejak umur 5 tahun ketika berada di Taif, dibersihkan hatinya oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid." Hai orang-orang yang beriman, berkatalah kamu dengan kata yang benar. Mengandung arti perluasan tafsirnya adalah perbuatan juga kita benar. Kalau ucapan kita benar, perbuatannya juga harus benar. Yuslih lakum a'malakum, kalau kita benar, perbuatan kita benar, ucapan kita benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kamu, kata Allah. Dibimbing oleh Allah kita untuk menjadi makhluk yang benar, makhluk yang menjalani kehidupan secara lurus, ihdinas siratal mustaqim. Benar kepada Allah, benar kepada kepercayaan-kepercayaan yang harus kita percayai, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan benar komitmen kita kepada takdir baik dan buruk yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. As-Shadiq. Sehingga pada waktu dewasanya menjelang remaja begitu, Rasulullah SAW dipercaya untuk mengangkat batu Hajar Aswad kembali kepada tempatnya. Begitulah kita dalam kehidupan ini kudu jadi orang benar.
Jangan omongan kita sama perbuatan kita nggak sejalan. Orang biarpun diemin kita, tapi orang tahu bahwa apa yang kau kerjakan, apa yang kamu kerjakan antara omongan kamu dengan perbuatan kamu nggak benar, gitu kurang lebih ya. Jadilah ponakan-ponakan, adik-adik, cucu-cucu, jadi anak-anak yang benar, yang remaja. Jadilah remaja yang benar menjalankan perintah Allah dan perintah orang tua kita. Komit kepada apa yang kita kerjakan dengan benar. Kalau sudah benar, insya Allah baik amal kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum. Kalau kita jadi orang benar, diampuni dosa kita oleh Allah. Karena tiap kebenaran yang kita jalankan menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Tiap kebaikan akan menghapus keburukan. Begitulah kata Nabi dalam hadisnya. Yang kedua sifat Rasul adalah amanah. Kita harus amanah terhadap apa yang kita emban. Amanah Allah untuk menyembah Allah, taat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul kita. Amanah. Bacalah Quran. Berzikirlah. Taklimlah. Itu perintah Allah. Walaupun asal muasalnya asbabun nuzulnya kepada Nabi, tapi Nabi perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Makanya saya kalau bisa berbagi waktu kita untuk menyampaikan sesuatu yang hak kepada saudara-saudara semua. Karena memang ini perintah, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan diri kita. Yang punya harta, dibersihkan hartanya. Terutama diri dengan berzikir pada Allah, dengan banyak istighfar, dengan banyak berpuasa. Jangan puasa cuma puasa Ramadan. Bersihkan dirimu, bersihkan diri kita. Karena pada waktu kita puasa, itu adalah jalan menuju kepada kebersihan diri. Diampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, dan kita cenderung untuk tidak melakukan kesalahan dan kemaksiatan karena kita sayang pada puasa kita. Amanah Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, amanat yang ketiga, belajar kitab, ngaji kita. Ngajar kita yang punya ilmu, jangan diem aja. Ngajar kita di mana saja. Alhamdulillah. PBMS penuh dengan para alim yang mengajar di mana-mana. Alhamdulillah wa syukurillah. Teruskan kita ngajar. Kang Haji sama cuma yang paling tua lah di antara cucu Njit Said. Hanya bisa mengajak ilmu, kalian lebih banyak insya Allah. Hanya mengajak, mari kita tunaikan amanah Allah. Rasulullah menjalankan amanah itu dengan sesungguhnya. Diperintah menyampaikan ayat sudah disampaikan kepada kita. Diperintah untuk membersihkan diri kita sudah disampaikan. Yu'allimuhumul, kita mendidik sahabat-sahabatnya, kaum muslimin wal muslimat. Aman. Saya ingin memberi satu ilustrasi. Ketika Rasulullah SAW akan berangkat menuju Madinah dalam rangka hijrah, Rasulullah SAW sudah dikelilingi orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya di rumahnya. Beliau masih di dalam rumahnya. Suasana sangat genting. Tapi beliau bukan hanya berpikir tentang dirinya, tetapi berpikir tentang amanah yang diemban oleh sahabat-sahabatnya, orang-orang Mekah pada waktu itu. Apa yang dilakukan? Di rumahnya ada titipan barang-barang. Kalau kita mungkinlah dinar, uang, atau titipan barang-barang yang lain, tidak disebut dalam hadis. Tapi apa titipan? Lalu Rasulullah menghampiri Ali, kalau nanti datang orang sahabat A, B, disebutkan begitu, ini amanah yang aku emban, berikan kepadanya, ini barang-barang serahkan.
Itu dalam situasi yang genting, Rasulullah masih memikirkan tentang amanah yang diembannya dan berpesan kepada Ali, titip barang-barang itu, kalau mereka datang serahkan ini. Selanjutnya Ali disuruh tidur di tempat tidurnya, berselimutkan Rasulullah, selimut Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa berangkat keluar dari rumah. Lalu keluar sudah banyak orang-orang, Rasulullah mengambil butiran-butiran pasir, dilemparkan ke orang-orang itu, dan seketika orang itu tertidur. Ada banyak hadis yang masyhur mengenai masalah ini. Bahkan ayatnya pun ada. Amanah. Kita harus jalankan amanah. Anak-anak harus menjalankan amanah orang tua. Belajar yang baik, tekun. Karena modal dasar kita menjadi orang yang berguna nanti adalah tekun belajar ketika muda. Itu amanah Allah dan amanah orang tua kita. Bagi yang sudah dewasa, yang sudah tua, ada amanah orang tua kita. Saya datang ke Bojonggede padahal sedang dalam posisi yang cukup nikmat di Jakarta. Dari Bandung saya ke Jakarta. Di Jakarta saya balik ke Bojonggede karena ada amanah. Burhan, kata Wan, Ucin, terusin pengajian Wan, adik-adik kamu masih pada kecil-kecil, terusin pengajian, terusin jadi imam di Nurul Zaman, terusin pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu. Amanah, saya harus jalankan. Karena belum ada adik-adik saya yang bisa nerusin, masih terlalu muda-muda. Itu amanah. Kita harus jalankan semua amanah. Ayatnya jelas tentang amanah itu. Pertama kali itu surat Al-Ahzab bisa dibaca, innal amanata, dan seterusnya. Amanah itu dibebankan kepada gunung-gunung, ciptaan Allah, mereka tidak sanggup menjalankan amanah. Akhirnya diserahkan kepada manusia. Tetapi sebagian manusia zalim pada amanah itu. Silakan baca ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 43 kalau nggak salah. Rasulullah orang yang sangat amanah di dalam menjalankan kehidupan. Amanah untuk menyampaikan risalah yang utama telah disampaikan, menyampaikan ayat-ayat Allah. Amanah untuk menjadikan manusia menjadi orang yang mendapat nur cahaya keimanan dan diajak kepada kebaikan di dunia dan ke akhirat. Diajak untuk menjauhkan dari gelap, meninggalkan kegelapan menuju terang benderang dalam cahaya iman. Itu Rasulullah SAW. Sifat yang kedua, amanah. Sifat yang ketiga adalah tabligh. Rasulullah tabligh, menyampaikan ayat-ayat itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan. Kita diperintah oleh Allah untuk berdakwah, untuk tabligh, untuk menyampaikan walaupun satu ayat, kata Rasulullah SAW. Saya makanya enggak sungkan-sungkan. Mari kita fastabiqul khairat dalam menyampaikan ilmu kepada siapapun. Tabligh adalah perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bahkan terhadap ayat-ayat yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampaikan. Al-Qur'an kan satu mushaf yang begitu besar. Semuanya adalah kodifikasi dari ayat-ayat tentang Rasulullah, tentang sejarah para nabi dan rasul masa lalu, tentang keimanan, tentang akhlak, tentang ibadah, tentang segala macam kebutuhan kita untuk hablum minallah wa hablum minan nas ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an bukan hanya disebut tentang surga, bukan hanya disebut tentang neraka, bukan hanya disebut tentang bagaimana asbabun nuzul, satu ayat yang berkaitan dengan muamalah dan lain-lain. Tetapi ada satu ayat yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu ayat, satu surah Abasa. Di surat Abasa ayat pertama Rasulullah ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla Rasul, hai Muhammad, anja'ahul a'ma, yang bermuka masam dan cuek, gitulah bahasa kita, mengacuhkan. Ditegur Rasulullah karena mengacuhkan Abdullah ibnu Ma'tum
yang datang ke satu majlis. Ketika majlis itu berjalan, Rasulullah sedang memimpin majlis itu, ada pembesar-pembesar, ada sahabat, ada siapa macam, ada orang buta, Abdullah ibn Maktum, dicuekin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditegur oleh Allah, jangan begitu. Biarpun dia orang buta, tapi mungkin dia datang untuk membersihkan dirinya, untuk mendapatkan ilmu, membersihkan diri, menyampaikan ilmu, menerima ilmu adalah wajib. Jadi Rasulullah seharusnya menjawab pertanyaan Abdullah ibn Maktum. Tapi Rasulullah cuekin, ditegur oleh Allah dalam surah Abasa. Silakan dibaca. Itulah tablignya Rasulullah, menyampaikan ayat-ayat Allah, dakwah, dan menyampaikan ayat yang menegur bahkan. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Semua disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sifat. Makanya saya kadang-kadang orang suka bilang Haji Burhan mah keras ya. Bukan keras. Kita diperintah oleh Allah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saya melihat orang kalau masalah kemungkaran pada nggak mau, saya tampil. Begitulah sikap hidup saya, karena saya dididik dalam suasana pendidikan satu kampus yang motonya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Biarpun kelahi boleh, karena yang pertama harus dilakukan mencegah kemungkaran dengan tanganmu. Itulah perintah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tanganmu. Kata Nabi dalam satu hadis, jika ada kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Pegang tangannya. Tegur yang kedua, kalau nggak bisa dengan tanganmu, tegur dengan mulutmu. Baru dengan hatimu. Tetapi hati itu pencegahan kemungkaran yang paling rendah. Adu'aful iman, yang paling rendah. Dengan cara begitu saya sudah menyelamatkan majelis itu atau kaum di tempat itu yang tidak mau menegur kesalahan orang. Baru-baru ini ada kesalahan di salah satu masjid, saya tegur bahwa biarpun resikonya saya dibenci atau apa, nggak apa-apa dibenci sama manusia, asal tidak dibenci oleh Allah, karena itu perintah Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, kata Allah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf, lakukanlah ajakan untuk berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan ajakan untuk menjauhkan kemungkaran. Tabligh yang ayat yang baik, yang tidak baik berkenaan dengan manusia harus kita sampaikan. Dan yang terakhir sifat Rasulullah faqanah. Nah ini anak-anak, cucu-cucu, ponakan-ponakan, sahabat-sahabat. Kita harus cerdas dalam menjalani hidup ini. Menjadi cerdas harus belajar, harus sabar, belajar, tekun. Gak bisa kecerdasan ini kita peroleh begitu saja. Harus dengan proses belajar. Anak-anakku, cucu-cucu semua belajar. Orang tua kasih tahu belajar menjadi orang yang benar, yang berilmu, orang alim. Itu akan menyelamatkan dirimu. Kalau kita nggak belajar, nggak akan jadi orang cerdas, nggak ada orang jadi pinter. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belajar dari Allah dan malaikatnya, diajari oleh Allah tentang ayat-ayat yang semua terkodifikasi dalam Al-Quran. Itu pembelajaran. Rasulullah belajar, biarpun ummi, tidak baca, bisa tulis, tetapi beliau belajar, diajari oleh Allah dengan wahyunya, dan pelajaran itu betul-betul diterima dengan penuh keikhlasan sebagai Nabi dan Rasul. Akhirnya pandai Rasulullah, pintar, cerdas. Kalau bukan karena kepintaran dan kecerdasan Rasulullah yang mau belajar, mustahil agama Islam sampai kepada diri kita di Indonesia. Rasulullah mengirim sahabat-sahabatnya ke Yaman, ke Mesir, ke Irak, ke negeri-negeri lain, Syam, sampai ke Turki. Sampai ke negara kita ada jejak sahabat yang sampai. Ada makam sahabat, kalau nggak salah anaknya Mu'az bin Jabal ada di
Aceh sana makamnya. Sahabat-sahabatnya dikirim untuk mencerdaskan manusia. Itu adalah kecerdasan, fatonah, sifat fatonah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memanfaatkan segala potensi diri kita untuk bisa menjabarkan dan mengaplikasikan apa yang sifat-sifat yang wajib kita ikuti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat as-siddiq yang benar, sifat amanahnya, sifat tablighnya, dan sifat fatonahnya. Kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh karena kita tidak mau belajar. Kita tidak boleh mau jadi orang yang bodoh karena tidak mau bersedekah padahal kita punya. Kita tidak mau dijadikan orang yang kikir karena kita tidak mau membagi ilmu padahal walaupun kita punya. Ilmu bukan hanya sedar untuk diri kita, tapi kita sampaikan kepada orang yang lain. Karena pahala ilmu yang kita sebarkan sudah kita tahu semua, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, 10 kali lipat. Bahkan tentang hadis-hadis tentang kemuliaan dan ketinggian fadilah ilmu sudah sangat kita faham. Buatlah majlis-majlis, gerakan dakwah. Mari kita besarkan di PBMS, kita gerakan organisasi kita, NMI, Notaris Muslim Indonesia, dan semua elemen organisasi kita gerakan untuk pertama belajari Al-Quran. Pelajari bagaimana kita membersihkan diri kita. Yang punya uang, bersihkan diri kita dengan sedekah. Yang punya ilmu, manfaatkan ilmu kita dengan tujuan untuk menjalankan kebaikan dari ilmu itu. Yang punya tenaga, kita bersihkan diri kita dengan tenaga kita. Wa yu'allimuhumul kitab, belajar, wal hikmah, dan belajar juga ilmu-ilmu tafsir. Ketika Abdullah bin Abbas lahir, kemarin saya sudah sampaikan, Rasulullah menyampaikan pentingnya orang berilmu. Kata Nabi kepada Abdullah yang baru lahirkan, apa doanya? Kemarin saya sudah sampaikan. Allahumma faqihu, atau kalau perempuan faqiha fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang faqih, mengerti pinter agama, wa 'allimhu ta'wil, dan mengerti pinter tafsir, pinter menerangkan takwil. Itu pentingnya kita belajar menjadi orang yang cerdas. Akhirnya di penghujung tausiah ini saya ingin menyampaikan, kita juga harus pinter dalam mengelola hidup kita untuk keperluan dunia kita. Jangan cuma akhirat saja. Dunia kita juga harus kita perbaiki. Sumber daya kekuatan kita juga harus kita perbaiki. Jadi jangan jadi orang yang terpuruk karena ekonomi kita yang tidak kita lakukan dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah pinjam uang, jangan mudah berjanji tidak bisa membayar dan lain-lain. Kalau kita tidak punya kekuatan, bersabar. Bukan dengan cara pinjam-pinjam sana sini dengan riba. Itu prinsip saya. Saya enak gak enak saya sampaikan. Ngapain kita pinjam-pinjam dengan riba? Kalau mau pinjam ya ke bank muamalat misalnya, atau bank syariah dalam keadaan terpaksa. Tapi tidak pernah Nabi memberi contoh kepada sahabatnya untuk berusaha seperti itu. Berusaha dari sumber daya yang ada dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus berdaya secara ekonomi. Kalau kita berdaya secara ekonomi, orang akan menghargai kita. Orang akan, ya walaupun begitu agak naif gitu, orang akan menghargai kita. Kalau kita ekonomi kita rendah, ekonomi kita terpuruk, orang nggak menghargai kita. Ini bukan masalah ria, ini masalah perintah oleh Allah, disuruh mencari kehidupan dunia dan akhirat. Ratusan ayat mengenai hal ini. Kita diperintah untuk sejajarkan kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan kita tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kita hanya dunia saja yang kita kejar, atau sebaliknya hanya akhirat saja? Dua-duanya harus kita cari. Kalau sudah kita dapat dua-duanya, tinggal laksanakan itu untuk berada di jalan Allah. Wabtaghi fima ataakullah, dan carilah dari apa yang Allah karuniakan kepadamu, darul akhirah, pahala akhirat.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Cari uang, cari rezeki dengan baik. Kalau kita sudah pinter, sebagai sifat yang keempat, mengelola ekonomi kita, pinter mengelola kehidupan kita, insya Allah kehidupan dunia akhirat akan dapat kita raih. Hari ini agak lama, mohon maaf karena merasa penting saya menyampaikan ini. Saya pamit, mohon maaf kepada saudara-saudaraku di PBMS, Waji, Bang Haji, mau berangkat ke Tanah Suci. Bila ada salah kata, ada salah ucap, mohon dimaafkan. Kepada seluruh keluarga, saya titip keluarga saya, bila ada sesuatu tolong dibantu, barangkali itu adalah kewajiban. Perintah Allah kalau kita musyafar kemana-mana, kita berwasiat, dan saya berwasiat titip keluarga saya. Tapi saya berangkat dengan istri saya tinggal hanya anak-anak. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, memberi kehidupan yang baik bagi kita, dan insya Allah kita selalu di jalan yang Allah ridhoi, di jalan Rasulullah yang telah memberi tauladanan kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum, dan seterusnya ayat-ayat mengenai Rasulullah akan kita baca pada perayaan Maulid, dan kita akan baca tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Mari kita teladani itu sebagai bagian daripada keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.